Tapi pada saat Mas Rian itu mandi saya cek, ternyata Sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. dari pada saat mulai saya juga udah berselingkuh itu awal-awal aku berpacaran sama dia, dia juga menjalin hubungan sama orang loh. Ketika kita lagi mau berpacaran itu pertama kali aku ketemu sama dia, maksudnya sudah apa ya, sudah lagi romantisnya mau berpacaran, dia itu ternyata juga punya pacar pada saat itu. Bukan si gadun, si koko-koko yang dia salah satu apa manajer hotel, manajer beach club itu, bukan. Dia punya pacar berondong juga seperti aku pada saat itu. Pada saat dia sudah mau menjalin hubungannya sama aku, dia tetap masih ada hubungan sama berondong itu. Tapi pada saat itu hubungannya memang lagi bertengkar gitu, karena saya lihat chat-chattingannya itu Mas Rian ini suka mengumpat, anjing bangsat kamu, mati, awas ya kamu akan saya bunuh apa segala macam. Kata-katanya itu benar-benar yang menurut saya pada saat itu tuh nggak masuk di akal. Pokoknya ada bunuh itu pasti dibunuh, atau kamu tidak akan pernah kemana-mana, aku akan bunuh kamu gitu, saya akan kejar kamu kemanapun. Padahal si chatting berondongnya itu udah, Mas Rian saya minta maaf, saya cuma kepengen putus dari Mas Rian, saya tuh hanya pengen benar-benar hidup normal, hidup yang biasa aja gitu, karena saya punya keluarga. Karena pada saat itu berondongnya ada orang Bali, dia bilang saya udah kembali sama keluarga saya pengen hidup yang biasa-biasa aja, saya tidak mau menjalin hubungan lagi, dia bilang gitu. Tapi Mas Riani itu pada saat itu chattingannya adalah, kamu tidak akan pernah hidup bahagia, kamu akan mati gitu. Padahal pada saat itu sudah ada saya lagi romantisan sama dia gitu. Jadi aku pikir di situ ini kayaknya punya kepribadian ganda gitu. Maksudnya pada saat itu kan dia lagi baik-baiknya sama aku, dia menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa gitu, tapi sama orang lain lagi begitu gitu di chattingan gitu. Ini manusia apa? Ini sama seperti yang aku lagi dalam keadaan sekarang nih, kalau dia lagi marah apa segala macam, kalau saya pas lagi minta putus nih ya. Pada saat itu tuh aku minta putus untuk pertama kalinya karena memang saya udah stres banget. Saya udah nggak bisa berhubungan seksual sama dia. Saya tuh kepengen kita hubungannya baik-baik saja, kita putus tapi benar-benar jadi kayak kakak adik. Saya akan dukung kalau misalkan Mas Rian nanti apa punya siapa yang baru, saya akan baik sama dia gitu. Aku akan udah pernah bilang seperti itu. Jatuhnya dia mengumpat, jatuhnya dia tuh kayak katanya mau bunuh aku lah, pokoknya daripada kamu sama pacaran sama orang lain, kamu akan aku bunuh duluan gitu. Dan pada saat itu aku lagi nelpon sama keluarga aku waktu dibilang seperti itu. Mungkin keluarga aku salah satu ponakanku sering nonton, dia pernah dengar nonton YouTube ya. Dia tuh pernah dengar kalau saya mau dibunuh, katanya lebih baik kamu mati daripada kamu putus sama saya gitu. Itu didengar sama ponakanku padahal aku lagi telepon sama ponakanku gitu. Dan dia bilang, ih kayak telenovela hidupmu ya gitu, kurang ajar. Itu memang yang terjadi dalam hidupku, dan aku nggak pernah bisa melawan karena aku pikir aku nggak mungkin kuat melawan gitu. Mungkin aku bisa mati kalau bisa melawan sama dia gitu. Hidupnya luar biasa 180 derajat dibanding ketika pada saat awal-awal aku berpacaran, dan aku tidak pernah tahu bahwa apakah itu adalah karakter dia sesungguhnya, atau yang 3 tahun selama ini aku mengenal dia itu adalah karakter sesungguhnya. Gue nggak ngerti, saya sama sekali tidak tahu. Tapi yang jelas itu adalah dua karakter yang sangat berbeda dan sangat menakutkan gitu. Apalagi kalau misalkan sudah ada kata bunuh membunuh itu diucapkan, saya tidak pernah berpikir dalam hidup saya itu akan pernah ketemu sama orang-orang yang seperti ini nih. Maksudnya untuk mengucapkan kata aku akan bunuh kamu itu diucapkan secara enteng gitu. Nah pada saat dia bilang seperti itu aku pikir kayak, alah paling cuma isapan jempol semata. Maksudnya ya biasa aja, kalau misalnya mungkin putus awal-awal ya dia akan marah begitu, setelah kita 1 minggu 2 minggu kita akan lupa gitu. Aku pikir seperti itu, makanya aku lawan aja pada saat itu. Tapi ternyata kalian tahu, jadi selama aku proses putus 1 minggu itu, 1 minggu itu aku dalam keadaan yang sangat neraka gitu. Aku mulai dari peneroran, dari orang tua saya ditelepon, dari mendatangi hotel saya dia ngomong sama bos saya, dari SMS sama bos saya. Jadi gini, saya lagi bekerja, ditelepon sama keluarga aku, dia bilang, waktu itu kakakku bilang, Ji, ini siapa ya katanya. Soalnya ada SMS ke sini katanya uang yang kamu kirimkan selama ini adalah hasil kamu melacur katanya. What? Siapa? Aku bilang, iya ini tadi ada mas-mas katanya nelpon ke sini, uang yang dikirimkan katanya uang haram gitu. Sumpah, itu tuh bikin aku shock.
Ya ampun, jadi dalam 1 minggu itu kan aku udah gak ketemu sama dia lagi. Aku pikir dia udah tenang-tenang aja gitu. Ternyata dia tuh mulai mengganggu-ganggu begitu. Dia nelpon ke kakakku, dia nelpon ke keluarga aku. Tapi alasan aku pada saat itu, oh itu adalah teman kerja yang dipecat di sini. Cuman akhirnya dia neror ke semua teman-temanku, aku bilang gitu. Padahal dia sebenarnya baru dipecat karena salah gitu. Terus dia neror ke semuanya ya gitu. Dia kan punya nomor telepon di rumah, makanya telepon seperti itu. Tapi nggak usah di itu, di blok aja, aku bilang gitu. Tapi di situ otakku udah mulai stres. Otakku sudah mau stres, maksudnya ini manusia macam apa gitu. Tidak berhenti sampai di situ. Terus kemudian di tempat kerja saya, tiba-tiba saya dipanggil ke kantor, ke ruangan bos saya namanya Stefani. Terus dia bilang, CJ, kamu tahu ini apa katanya? Saya tidak tahu ini artinya apa. Ini teman kamu katanya. Aku bilang, apa itu? Terus saya baca, tiba-tiba isinya kamu tahu ya. Halo Stefani, saya memperingatkan salah satu staf yang bekerja di hotel Anda yang namanya CJ itu kalau ML tidak pernah pakai kondom katanya. Tolong diingatkan karena dia bisa terkena HIV. Astagfirullahalazim, itu manusia. Ini dia men, ini dia. Jadi itu kayak teror beruntun itu ada gitu. Gue tuh kayak, aduh ya ampun, habis ditelepon keluarga aku sekarang bosku, terus aku cerita sama teman-temanku yang ada di hotel itu, tapi aku sambil nangis karena aku sepertinya kayak ini apa gitu. Gue yang lagi gue hadapin itu manusia semacam apa sih, maksudnya kok sangat membuat saya stres banget. Cuman pengen putus aja, kita udah berpacaran 4 tahun, cuma pengen putus aja dia bisa sangat mempersulit kehidupanku gitu. Belum lagi ketika saya pulang itu kan pulang ke kos itu, ini saya masih tinggal di kos yang dia sewain sebenarnya, tapi dia sudah tidak bayarin karena aku udah bayar sendiri, karena aku bilang karena sudah putus berarti saya harus bayar sendiri gitu. Saya pulang ke kos itu, saya tahu jendelanya itu udah terbuka, sepertinya itu kayak disongkel gitu. Gue tuh deg-degan kalau dia ada di dalam gitu. Terus akhirnya aku buka kasur itu penuh pasir dan juga basah, sepertinya kayak dipasirin dulu terus disiram air gitu. Jadi akhirnya gue gak bisa tidur sama sekali dan gue nginep di tempat temanku. Terus setelah gue udah di tempat temanku, dia bilang, "Hey Lonte, di mana kamu? Kamu gak pulang?" katanya. Aku diem aja. "Aku tunggu di depan kosmu ya," katanya. Aku diem aja, pokoknya itu bahasanya tuh seperti itu. Aku cuma nangis aja malam hari itu tuh, udah capek banget. 3 kejadian berturut-turut dan itu mengerikan sekali. Dan itu pun belum cukup, jadi ini masih ada di dalam minggu yang sama. Jadi hari malam minggu itu kan aku ke bar sama teman-temanku. Setiap aku melihat dia itu, saya selalu pindah bar. Pada saat itu kan memang bar ada 4 lorong ya kalau di bar di Bali. Kalau ada di satu bar terus ada dia, pasti aku pindah ke bar satunya. Tapi dia sepertinya mengikuti gitu, karena dia kan tinggi, terus dia pakai sepatu boot gagah tinggi gitu. Saya melihat itu kalau dari jauh udah kelihatan, oh ya ampun, kemana gue. Akhirnya itu kayak gue harus gue harus ngumpet-ngumpet gitu. Intinya dia sebenarnya melihat aku, tapi dia coba pura-pura joget ya gitu. Aku tuh berpikir kayak itu dia gampang banget tusukan gelas wine itu ke mukaku gitu. Kayaknya dia tuh sudah benar-benar bukan orang yang menyayangiku dulu gitu. Aku tuh kayak, ya Allah, kenapa dia jadi seperti itu? Kalau kita putuskan bisa dengan putus baik-baik gitu. Kenapa dia tidak bisa baik-baik? Dan itu sudah hampir 1 minggu gue diteror seperti itu terus gitu. Akhirnya nyampailah di satu bar, tapi aku posisinya terpepet gitu. Aku posisinya tercempet di bar begini. Terus dia joget-joget mendekatiku. Aku tuh aduh ya Allah, gimana nih? Dia tuh joget sambil minum-minum gitu. Akhirnya ada orang Singapura, aku masih inget itu. Dia Chinese Singapura, dia buka baju, badannya six pack, terus ada tatonya. Terus dia tuh ciuman sama dia gitu. Tapi di depan aku ciuman. Aku di belakang, misalkan aku di sini, ini ada orang Singapura mau dicempetin ke aku, dia di sini ciuman gitu. Aku udah nggak bisa tahan. Teman-temanku yang tahu dia nggak bisa menolong karena dia udah tahu sifatnya si Mas Rian itu kayak sifatnya Mas Rian itu tuh kayak psycho gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa nolong aku. Gue mau lari udah kecempet, aduh ya ampun. Gue diem aja, gue berdiri. Terus dia joget-joget, tiba-tiba kakinya tuh nginjak bak gitu. Astaga, jadi kakiku tuh diinjak bak gitu sama sepatu boot. Ya ampun, tidak ada sayang-sayangnya sama sekali dan gue pengen nangis gitu. Akhirnya aku langsung lolos. Aku tidak lari, aku jalan dengan santai seperti model. Pokoknya intinya seperti tidak terjadi apa-apa, tapi aku habis diinjak gitu. Terus dia ngikutin dari belakang, dia jalannya santai juga. Akhirnya nyampe di kayak apa ya, jalan. Kalau di bar itu kan kayak ada undak-undakan gitu kalau mau kita naik ke bar.
kalau kita mau masuk ke dalam ruangan itu kan dia kayak ada satu teras, satu lagi, aduh, ada kayak satu teras intinya lah. Gue udah mau turun begini, mau ke jalan raya, terus tiba-tiba dia dari belakang itu, gue nggak ngerti, tapi gelasnya udah ada di depan mata. Aku pikir dia mau tonjokin, tapi gelasnya cuma diginiin doang. Akhirnya aku tarik tangannya, aku banting, sumpah itu aku banting, tapi juga dalam keadaan kayak saking takutnya gitu, nggak sadar aku banting, dia jatuh karena dia kan orangnya tinggi banget ya. Dia jatuh, gelasnya pecah. Akhirnya ada taksi itu, aku langsung masuk ke taksi. Dan gobloknya lagi pada saat itu taksinya itu lambat banget. Kenapa? Karena memang di jalan bar itu tuh dia kan penuh banget, penuh orang. Jadi taksinya itu jalannya pelan. Akhirnya dia bangun lagi kan, si yang tadi jatuh Mas Rian itu. Dia lari di depan taksi, jalan seperti model. Dia jalan biasa gitu. Astaga, sampai dia nyampe di motorku tuh taksinya itu nggak cepet-cepet juga. Karena apa? Karena pada saat itu memang suasananya tuh kayak crowded gitu, banyak orang. Jadi taksinya tuh pelan-pelan nunggu orang jalan yang benar. Tapi Mas Rian itu tuh jalan di depan taksi itu tuh seperti model deket banget. Akhirnya dia nyampe di depan motorku. Aku lihat itu ada motorku karena aku mau tinggal motorku di situ. Saya melihat dia ke belakang taksi itu, motorku dipukul. Akhirnya saya kebingungan. Saya telepon temanku yang ada di bar. Aku tidak mau pulang deh, aku mau tidak pulang. Aku pengen ke tempatmu aja, aku pengen nginep di tempatmu gitu. Karena temanku masih di bar nunggu dia. Terus dia bilang katanya, ini Mas Rian itu lagi menghancurkan motormu lagi dipukul-pukul katanya. Terus tadi saya lihat Mas Rian itu nonton motormu sampai ke kosmu katanya. Jadi motorku tuh diantarin ke kos, tapi dituntun karena bannya udah bocor kayaknya, karena udah dipukul-pukul kan. Nah temanku tuh ngelihat ketika Mas Rian itu lagi dorong motor di jalan itu gitu. Akhirnya dia nyampe di kos temanku itu, aku nangis aja di kos, sedih banget. Terus saya dapat SMS, saya dapat WhatsApp dari Mas Rian gitu. Hello Nte, kamu nggak pulang? Motormu saya bakar kalau kamu nggak pulang ya. Aku diem aja, aku nangis aja. Pokoknya pada situ aku nangis aja. Aku sumpah nangis, benar-benar gue nggak ngerti harus berbuat apa. Seminggu itu udah dapat teror, seminggu itu udah dapat, ibaratnya gue tuh kayak degradasi kehidupanku tuh dari putih langsung ke hitam gitu. Dari yang tadinya menyenangkan, dia itu sepertinya orang yang mengayomi aku, dia tuh kayak kayak bapak, kayak kakakku. Tiba-tiba dia udah seperti malaikat pencabut nyawa, karena kayak udah siap mau membunuhku gitu. Kata-katanya tidak pernah dijaga lagi, nggak pernah ada omongan romantis, pokoknya semua kasar-kasar gitu. Tapi setelah lumayan 2 minggu berlangsung, itu kan terornya ketika saya memang proses putusnya itu masih minggu-minggu awal ya. Minggu kedua itu saya tidak pernah ada kayak suara-suaranya Mas Rian lagi. Maksudnya tidak ada gangguan dari Mas Rian lagi. Aku pikir mungkin itu udah selesai gitu. Tapi tiba-tiba subuh-subuh jam 5 pagi, dia kan sering ke bar kan. Jadi kalau pulang itu selalu subuh-subuh. Dia tuh ke situ buka jendela kayak songkel. Gue udah keringet dingin. Gue tahu ini ada orang nyongkel jendela, gue lagi tidur. Ini pagi-pagi jam 5 pagi. Tiba-tiba dia taruh plastik, nggak tahu isinya apa, gue bingung. Terus dia pergi. Dia nggak bilang apa-apa. Akhirnya plastik itu aku cek, ternyata isinya makanan kayak jajanan pasar. Terus kemudian segala macam lah. Dia bilang dia terus kemudian WhatsApp deh, aku kangen gitu. Itu tadi ada jajanan, aku beliin ya. What the hell? Ini orang semakin mengerikan, meskipun dia sudah mulai membaik, tapi semakin mengerikan karena saya tidak mau kembali lagi sama dia gitu. Akhirnya lama-kelamaan dia seperti memaksa untuk ketemu, tapi memaksanya ketemu tuh baik-baik gitu. Maksudnya dengan dia membawa buah, dia membawa apa segala macam. Tapi seperti kayak datang ke situ seperti tidak ada masalah gitu. Makan yuk katanya. Mau makan di mana sayang gitu. Kayak gitu aja gitu. Maksudnya kita hubungannya sih lagi dalam level yang kita sudah putus 2 minggu, tiba-tiba kamu datang ke sini, Dek, kamu makan apa sayang? Kamu makan yang enak sayang? Yuk kesana yuk gitu. Aku pikir ini stres, tapi aku juga nggak bisa gimana, karena gue udah tahu karakter dia. Kalau aku marah nanti dia tambah marah gitu, nanti takutnya gue diapa-apain. Makanya gue tuh kayak ya udah deh, iyain aja. Akhirnya gue makan sama dia, terus lama-kelamaan jadian lagi. Gara-gara dari makan itu tuh, sebenarnya jadian itu tuh lebih kepada karena gue takut kalau gue menolak nanti gue diapa-apain gitu. Gue tuh udah stres banget soalnya menghadapi dia itu putus untuk pertama kali. Aku bilang putus ya.
Terus kemudian di masa-masa saat saya lagi merasa bersalah bahwa saya sering selingkuh pada saat itu, jam itu saya soalnya pada saat itu detail banget ya. Ini chattingan tanggal berapa, terus kemudian dia lagi sama siapa, itu saya baca semuanya. Dia tuh chatnya juga romantis sama orang, dia tuh suka goda-goda yang ganteng-ganteng begitu. Gue ngelihat itu dia chattingan di WhatsApp, dia chattingan di Grindr, dia chattingan di mana-mana. Dia suka goda-goda dan suka mulai teks teks duluan sama orang gitu. Maksudnya dia juga bukan orang yang baik-baik amat. Di depan saya sepertinya dia adalah cinta mati dan dia tidak sama sekali mencintai orang lain. Tapi sebenarnya di belakang saya, dia itu juga melakukan hal yang sama seperti saya. Padahal pada saat itu yang merasa buruk adalah saya doang gitu. Jadi aku pikir ini orang sepertinya benar-benar aku baru mengerti karakternya saat ini deh. Maksudnya karakter yang kemarin itu benar-benar palsu gitu. Tapi dia kok bisa berkarakter palsu selama bertahun-tahun gitu. Mengerikan gitu buat aku, seperti kayak psycho, kayak orang yang punya kepribadian ganda yang gue itu nggak bisa menebak dengan mudah gitu pada saat itu. Yang tambah gue kesel banget adalah di luar dia sudah melakukan hubungan sama orang lain, sama cowok-cowok ganteng apa segala macam, harusnya udah puas. Kenapa dia nyampe rumah itu minta lagi sama saya yang udah jelas-jelas gue udah nggak nafsu sama dia gitu. Paling tidak menghormati, kan kamu udah dapat jatah di luar gitu. Iya kan? Kenapa dia harus menuntut untuk melakukan lagi sama saya, sementara saya juga sangat tersiksa untuk melakukan hubungan seperti itu sama dia. Itu yang membuat saya sakit gitu. Kecuali dia memang orang yang sangat sangat setia, dia di luar itu nggak ngapa-ngapain, dia hanya maunya sama saya aja, mungkin saya merasa bersalah, oh iya saya tuh harus melayani. Tapi di luar saja, di chattingan semuanya itu sepertinya dia tuh sudah melakukan banyak hal di belakang saya. Tapi kenapa di kos itu dia tetap minta jatah sama orang yang jelas-jelas saya udah sangat menderita untuk melakukan itu gitu. Itu yang kadang saya tidak bisa terima dan kepenginnya putus aja gitu. Toh saya selama ini pacaran sama dia juga dia nggak setia-setia amat, tapi kenapa harus begini gitu? Maksudnya kenapa dia harus mempertahankan? Harusnya kan dia bisa menikmati sama siapa aja kalau udah nggak pacaran sama aku kan. Maksudnya itu keuntungan juga buat dia. Tapi kenapa dia tuh mengejar aku tuh sampai aku diteror begitu, kayak aku adalah satu-satunya orang yang dia setiai gitu. Itu kan nggak masuk akal. Buat aku dia sakit. Kenapa? Karena pacar yang berondong zaman dulu ketika aku baru mau pacaran, kan dia punya berondong itu yang tadi aku jelasin. Dia juga lagi dalam keadaan yang sama pada saat itu, lagi diteror gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku penggantinya si berondong itu. Dan pada saat itu pacaran kita kan sudah memasuki usia ke-4 tahun. Dan pacaran gue sama Mas Rian itu kan 7 tahun. Jadi masih ada 3 tahun tersisa, kira-kira hubungan kita tuh seperti apa ya. Karena pada saat aku diteror-teror itu tiba-tiba kita baikan lagi. Terus kita masih punya 3 tahun ke depannya, gimana kira-kira kelanjutan hubungan kita. Kalian terus dengerin ocehan Siji Sanbilatin di channelnya Siji Sanbilatin. Terima kasih yang sudah dengerin sampai akhir. Gue apresiatif banget, tapi jelas ini adalah cerita asli. Orangnya masih ada, gue masih ada, dan orang-orang di sekitar teman-teman saya yang menyaksikan gue ditendang di bar juga ada. Semua masih ada, itu adalah cerita orisinil. Dan kira-kira 3 tahun ke belakang itu cerita kita akan seperti apa ya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe Siji Sanbilatin, sekarang subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen lebih enak mana kalian mendengar hanya yang versi sekedar audio atau yang seperti ini. Jangan lupa di komen ya. Terus yaudah deh, bye bye. Udah lama banget ini, nanti aku ngeditnya susah. Bye.